Selamat datang di channel Loker Jitu. Di video kali ini saya akan mengupdate tentang lowongan pekerjaan, yaitu lowongan pekerjaan khusus untuk perempuan atau wanita yang kamu merasa berusia 19 sampai 40 tahun. Kamu yang merasa laki-laki, jangan dulu nonton video ini karena ini adalah khusus untuk perempuan, kecuali kamu mau memakai rok gitu. Lowongan pekerjaan ini adalah yang tidak memiliki ijazah. Jadi kamu yang tidak pernah bersekolah sama sekali pun bisa melakukan atau melamar di pekerjaan ini. Apa pekerjaan ini? Pekerjaan ini adalah di bidang rumah tangga, yaitu pekerjaan seperti baby sister, asisten rumah tangga, kemudian serabutan, kemudian nanny sister. Nah, di video ini saya akan membahas dan membongkar seluk-beluknya tentang lowongan pekerjaan tersebut. Jangan skeptis dulu, karena jika kamu tidak mengambil kesempatan ini atau tidak menonton video ini sampai tuntas, saya yakin kamu akan salah paham. Karena di masyarakat biasanya jenis pekerjaan ini adalah dipandang sebelah mata. Namun di sisi sebaliknya, saya akan bongkar bahwa pekerjaan ini adalah sangat menguntungkan bagi Anda semua. Oke, sekarang masuk ke pembahasan, yaitu tentang lowongan pekerjaan untuk wanita ini, terutama di bidang asisten rumah tangga, kemudian baby sister, nanny sister. Nanny sister itu adalah merawat orang tua atau jompo. Saya akan jelaskan mulai dari awal, dari perekrutan, jadi sampai nanti Anda ditempatkan di tempat pekerjaan. Pekerjaan ini saya sarankan Anda adalah mengikuti atau mempunyai keterampilan. Kalau Anda tidak mempunyai keterampilan, saya sarankan Anda harus mengikuti di yayasan atau lembaga penyalur tenaga kerja yang di bidang seperti ini. Saya akan memberikan rekomendasi nanti, tapi di akhir video, bukan di sekarang. Jadi nanti saya jelaskan dulu biar nanti Anda tidak salah paham. Oke? Pada dasarnya pekerjaan ini adalah pekerjaan yang kita jumpai sehari-hari. Namun banyak dari wanita atau perempuan itu gengsi untuk menekuni di bidang pekerjaan ini. Karena apa? Mungkin karena dia sekolahnya itu lulusan tinggi, lulusan SMA misalkan. Dia merasa malu. Sedangkan di era seperti ini, jika Anda tidak bekerja atau mungkin pasangan Anda sekarang lagi di PHK, tentunya pemasukan menjadi berkurang atau bahkan tidak sama sekali. Nah, solusinya yaitu ketika suami atau pasangan Anda itu tidak bekerja, ya paling tidak istri atau perempuan itu juga harus membantu suami ketika terpuruk. Jangan para istri itu meninggalkan suami ketika suaminya tidak mendapatkan kerja. Itu salah besar, berarti Anda itu maunya enak sendiri, maunya menang sendiri, mau enaknya tapi nggak mau pahitnya gitu, mau senangnya tapi nggak mau susahnya gitu. Saya bukan menjustis Anda, tapi cobalah berpikir secara logika. Saya sarankan Anda itu melamar pekerjaan ini adalah melalui yayasan. Karena apa? Karena jika nanti ada apa-apa atau kasus yang paling banyak itu adalah biasanya KDRT terhadap pekerja di bidang ini. Itu biasanya terjadi karena dia itu langsung mengambil dari perorangan. Saya sarankan itu adalah yaitu melalui yayasan. Jadi kontrak kerjanya nanti adalah antara pengguna jasa dengan yayasan yang mempekerjakan Anda. Otomatis hak-hak Anda dan kewajiban Anda sebagai pekerja juga dilindungi. Tidak seperti jika Anda langsung di majikan atau bos yang mempekerjakan Anda. Jika nanti ada apa-apa, ya nanti siapa yang bertanggung jawab, nanti pastinya Anda biasanya tetap kalah gitu. Jika Anda melalui yayasan, maka jika ada apa-apa, misalkan kurang pembayaran atau mau cuti, tidak bisa,
itu Anda bisa lapor ke perusahaan atau yayasan yang mempekerjakan Anda di tempat majikan sekarang. Beda dengan yang melalui langsung ke majikan atau tanpa perantara. Kemudian bagaimana cara memilih yayasan atau lembaga penyalur ini yang baik, yang sesuai dan tidak? Biasanya itu mereka itu ngomongnya di depan itu manis-manis, ternyata setelah Anda bekerja itu ada potongannya. Buat pemilik yayasan, mohon maaf karena saya harus tegas dalam hal ini. Karena saya juga tidak berafiliasi atau mewakili dari yayasan manapun. Namun yang saya lihat di lapangan dan sudah saya survei, biasanya itu yayasan melakukan perekrutan itu yang pertama dia bilangnya itu gratis tanpa potongan. Namun setelah berada di penampungan kemudian dipekerjakan, biasanya para pekerja itu kaget ternyata gaji pertamanya itu dipotong 50%. Dan bulan kedua biasanya dipotong misalkan 300 sampai 500 ribu dengan alasan adalah untuk seragam dan keperluan lainnya. Biasanya seperti itu. Namun ada juga lembaga penyalur yang sesuai dengan peraturan. Jadi buat para wanita-wanita baik itu remaja maupun sudah menikah atau janda, saya sarankan Anda memilih lembaga penyalur yang benar-benar jujur dan sesuai dengan peraturan. Saya sudah sertakan link di deskripsi jika Anda mau bekerja atau melewati yayasan. Jadi di yayasan tersebut tidak ada potongan dan dia itu murni gajinya dari awal sampai akhir itu sesuai dengan kontrak gitu. Anda bisa membacanya dulu. Jika Anda nanti berminat, silakan menghubungi customer yang tersedia di situ. Jangan menghubungi saya atau komen di bawah tentang menanyakan bagaimana caranya. Itu sudah ada, saya kasih link websitenya. Silakan dibaca. Jika Anda berminat, silakan hubungi CS-nya. Terus sebenarnya apa sih keuntungan bekerja di bidang seperti ini? Yang pertama tentu saja yaitu gaji Anda itu nanti juga akan utuh. Dalam arti seperti ini, jika Anda bekerja digaji 2,5 juta, maka Anda makan, minum, tempat tidur, dan kebutuhan pribadi itu disediakan majikan. Jadi gaji Anda itu utuh. Jadi Anda hanya perlu bekerja dengan baik dan benar sesuai kontrak kerja yang ada. Jika pekerjaan Anda adalah baby sister, ya lakukan tugas Anda itu sebagai baby sister. Jika kontrak kerja Anda itu adalah jenis pekerjaannya itu adalah serabutan, ya lakukan sesuai dengan kontrak yang Anda tanda tangan itu. Tidak jarang jika mereka itu mendapatkan bos atau majikan, para pekerja ini biasanya itu dikasih tips atau bonus karena dia itu bekerja dengan baik. Tapi itu juga tergantung bos dan majikannya. Jadi saya tidak istilahnya itu nanti akan dapat bonus seperti itu, tidak. Paling tidak mereka itu, jika mereka itu bekerja dengan baik, biasanya bos itu memberikan lebih atau bonus. Berapa gajinya untuk jenis pekerjaan di bidang ini? Gajinya sebenarnya macam-macam, tergantung nanti Anda itu berminat atau mengambil kontrak kerja yang mana. Itu tergantung nanti juga mempengaruhi besarannya gaji yang Anda terima. Jika Anda misalkan itu mau mengambil gaji tertinggi, biasanya itu job pekerjaannya itu yaitu baby sister, karena baby sister itu harus memiliki paling tidak itu keterampilan dan sertifikasi mengenai di bidang ini. Atau mungkin mengambil job nanny sister atau merawat jompo, dia itu memang gajinya besar. Tergantung nanti Anda itu minatnya itu di job yang mana gitu. Terus bagaimana sebenarnya proses perekrutan dari tenaga kerja di bidang ini? Yang pertama, biasanya itu kalau Anda berminat silakan menghubungi nomor yang saya cantumkan di deskripsi. Maaf, saya mencantumkan link website, jadi hubungi nomor yang ada di website tersebut. Kemudian jika nanti Anda bersedia,
biasanya disuruh datang ke kantor. Kemudian langkah selanjutnya yaitu interview. Interview itu untuk mencari sebenarnya Anda itu mau bekerja di bagian yang mana atau mengambil job yang mana. Karena antara satu orang dengan orang lain itu minatnya juga berbeda. Jadi perusahaan juga tidak memaksakan kepada Anda. Kalau sudah interview dan berhasil menggali minat dan kemampuan Anda di bidang ini, maka biasanya itu Anda disuruh menunggu di penampungan. Tergantung lamanya, itu tergantung Anda sendiri. Bisa 3 hari, bisa 1 minggu. Kemudian perusahaan ini atau yayasan ini nanti mencarikan majikan atau bos yang mau menggunakan jasa Anda. Jika nanti bosnya itu cocok, biasanya itu diinterview dulu Anda oleh calon majikan. Jika cocok nanti maka diambil. Setelah itu Anda resmi bekerja di majikan tersebut dengan kontrak yang sudah Anda tangani di depan tadi. Apakah bekerja di bidang ini ada liburnya atau cutinya? Memang jelas ada. Jadi setiap tenaga kerja itu berhak mengambil cuti atau libur. Biasanya itu sudah ditentukan. Biasanya 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali mereka bisa mengambil cuti. Dengan kisaran rata-rata cutinya itu adalah 2-4 hari. Itu memang tujuannya diberikan untuk supaya apa? Tenaga kerja itu juga bisa menenangkan pikiran, atau mungkin yang luar kota itu biasanya pulang untuk menjenguk keluarga atau sanak famili mereka. Biasanya yang sangat disayangkan itu ketika teman-teman itu mencari pekerjaan, biasanya kan ikut di grup Facebook. Katanya itu dia situ biasanya menulis story atau status, info lowongan kerja dong, saya mau kerja apa, yang penting halal, gajinya menarik, sekian. Kalau bisa di luar kota, kalau bisa di dalam kota saja, bisa PP. Nah, memangnya Anda itu mau kerja atau mau mencari kos? Oh, ini mau kerja kok. Jadi kalau Anda mau kerja itu ya turuti aturan yang ada. Kalau Anda pengennya seperti itu ya buka aja pabrik sendiri. Nanti malah Anda menjadi bos dan bisa mencari karyawan serta mempekerjakan orang. Menjadi ibu rumah tangga atau menjadi wanita karir itu adalah sebenarnya pilihan Anda sendiri. Anda mau menjadi ibu rumah tangga nggak masalah, mau menjadi wanita bekerja nggak masalah. Anda mau menjadi wanita ibu rumah tangga kalau misalkan pasangan Anda, suami Anda itu bisa mencukupi kebutuhan Anda nggak masalah. Tapi kalau belum ya apa salahnya dicoba jenis pekerjaan ini. Saya tidak mendorong Anda itu untuk bekerja gitu loh. Jadi yang memutuskan itu Anda sendiri, karena yang tahu keadaan Anda itu ya Anda sendiri. Jadi silakan mengambil keputusan. Saya hanya menjelaskan, jadi memberikan wawasan kepada Anda tentang bagaimana cara memilih lembaga penyalur tenaga kerja di bidang BB Sister, kemudian ART, kemudian serabutan, itu yang baik. Makanya saya sertakan di bawah ini adalah link. Jadi sekian dulu penjelasan saya. Jika Anda berminat ya silahkan Anda coba. Jika tidak juga tidak apa-apa, saya juga tidak memaksa. Intinya itu memberikan penjelasan kepada Anda supaya paham dan tidak terkena bujuk rayu atau janji manis dari yayasan tersebut. Jika Anda tidak keberatan atau mungkin ingin update terus lowongan yang lain, silahkan di-subscribe aja channel ini dan dinyalakan lonceng notifikasinya supaya Anda nanti tetap up. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video saya selanjutnya tentang lowongan pekerjaan yang lainnya. Dan saya akan bongkar setiap ada modus-modus yang mengatasnamakan lowongan kerja padahal itu sebenarnya tidak. Jadi jangan sampai teman-teman menjadi korban para mafia-mafia di bidang lowongan kerja ini. Oke, sampai jumpa.